Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Wonder Home Podcast. Masih bersama saya dengan Syifa Amin, dan pada kesempatan yang sangat berharga ini kita kedatangan dua tamu yang jauh sekali dari seberang pulau sana, dari Pulau Sumatera, dari Palembang tepatnya. Yang pertama adalah ada sobat karib lama yang beberapa kali ketemu dan ketemu lagi sekarang, namanya Mas Agus Yayan Fauzan. Iya. Atau sekarang disebutnya sebagai apa? Kiai, Syekh, Ya, atau apa Ustadz maksudnya? Yayan aja. Ustadz Yayan, Ustadz Yayan. Ustadz Yayan, ya, dengan Ustadz Yayan. Dan yang kedua adalah Mas atau Abang Reza Pahlevi. Gimana kabarnya Mas Reza? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, jadi kita akan mengulik tentang ini salah satu warisan peninggalan dan khazanah yang ada di Nusantara, ya. Tentang salah satunya, kita punya banyak sekali ulama yang tersebar di Nusantara ini dari abad ke-17, 18, 19, dan warisannya masih ada di mana-mana, dan salah satunya ada di Palembang. Dan yang dikenal di sana salah satunya adalah Kiai Marogan, ya, Kiai Marogan yang punya kontribusi luar biasa. Nah, kita akan mengulik tentang siapa Kiai Marogan itu, dan pertama-tama terus kemudian kenapa beliau berdua ini ke Jogja dalam rangka apa dalam konteks Kiai Marogan itu, dan seterusnya gitu. Nah, langsung saja kita ulik dan ngobrol dengan Mas Reza dan Ustadz Yayan. Ya. Mungkin Ustadz Yayan bisa jelaskan terlebih dahulu, ini dari Palembang kapan itu berangkatnya? Ya, alhamdulillah Mas Syifa. Kami dari Palembang kemarin lusa, ya. Kemarin lusa, ya. Ya, jadi berangkat dari Palembang, kemudian sampai ke Bandung kemarin. Ke Bandung dulu. Ke Bandung dulu, ke Lembaga Wakaf Sinergi Foundation. Kemudian semalam berangkat ke Jogja sampai pagi tadi ke Masjid Jogokarian. Ke Masjid Jogokarian. Itu utamanya dalam rangka apa itu, Ustadz Yayan? Ya, dalam rangka studi tiru, ya, untuk pengembangan Kampung Wakaf Marogan, destinasi wisata religi, ya, di komplek makam dan masjid Kiai Marogan, ya. Oke. Ini sebelum ngobrol dengan Mas Reza, karena beliau ini juga masih punya hubungan darah dengan Kiai Marogan, ya. Iya, zuriatnya cucunya cucu sekarang ini posisinya. Cucunya cucu, kakek saya itu cucunya. Bisa diterangkan terlebih dahulu, Ustadz Yayan, siapa itu Kiai Marogan dan bagaimana kiprahnya dalam konteks pengembangan Islam di Palembang itu? Ya, jadi alhamdulillah kami sampai di Wonder Home Library ini. Kiai Marogan itu ulama Nusantara, ya. Beliau asli Palembang, bergelar Mas Agus, ya, nama lengkap Mas Agus Abdul Hamid bin Mas Agus Mahmud, ya. Abad ke-19, ya, awal abad 19, yaitu 1811 sampai 1901. 1901. Ya, jadi sezaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sezaman. Ya, sezaman. Dan juga di biografinya Syekh Nawawi, dan juga di bukunya, di kitabnya itu ada Misbahuz Zolam fi Syarhil Hikam. Itu disebutkan di antara guru-gurunya, syuyukhuhu, itu ada nama Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani, yaitu bapaknya dari Abdul Hamid Kiai Marogan ini, ya. Karena beliau mukim di Mekah dan juga mengajar di Masjidil Haram, dan sampai sekarang yang Kiai Marogan itu punya peninggalan di Mekah, yaitu apartemen haji, ya, di Ada Mekah. apartemen haji. Iya, dan itu statusnya wakaf, ya, tahun 1985. Nah, dan juga di Mekah ada anak cucunya juga. Jadi dia punya putra dua, satu namanya Mas Agus Abu Mansur, satu lagi Mas Agus Usman. Nah, yang Usman itu dari bapak saya itu cucunya dari dari Abu Usman, ya, Mas Agus
Saya Mas Agus Fauzan Yayan, kemudian bin Mas Agus Amanci, bin Mas Agus Mahmud Ujang, bin Mas Agus Usman, bin Mas Agus Abdul Hamid Kiai Marogan. Nah, yang Abu Mansur, kalau yang Usman tinggalnya semuanya anak cucunya di kota Palembang. Yang Abu Mansurnya punya anak ada 16, yang 4 balik ke Palembang, yang sisanya 12 semuanya tinggal di Mekah dan menjadi warga negara Saudi. Ya. Oh, warga negara Saudi. Iya, nah itu dari sebelah ibu saya. Ibu saya itu Mas Ayu Faridah binti Kiai Husin bin Abu Mansur, ya. Nah, yang Kiai Husin tadi yang pulang ke Palembang itu. Kalau di Mekah kan itu tadi salah satu peninggalannya adalah apartemen yang kemudian diwakafkan untuk departemen haji, ya. Iya. Kalau di Palembang apa saja yang jadi entah peninggalan yang orang masih mengkomemorate atau memperingati atau apa? Nah, jadi di kota Palembang Kiai Marogan itu mendirikan dan meninggalkan 2 buah masjid, ya. 2 buah masjid itu nomor 2 dan nomor 3 setelah Masjid Agung yang didirikan oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo. Dan posisinya juga kedua masjidnya itu di tengah-tengah kalau kota Palembang itu kan dibelah oleh Ampera, ya, ikonnya, ya. Dan juga ada Masjid Agungnya. Nah, seberang ilirnya itu ada Masjid Lawang Kidul, seberang ulunya ada Masjid Muara Ogan. Dan Muara Marogan itu sebetulnya dari nama sungai, ya, Muara Sungai Ogan. Jadi itu Muara Ogan. Ya, jembatan Ampera itu kan di bawahnya Sungai Musi yang panjang. Kemudian ada anak sungainya itu Sungai Ogan ke daerah-daerah Ogan. Nah, itu muaranya tuh di situ. Makanya Kiai itu ada peninggalannya masjid dan makamnya di muara Sungai Ogan itu, sehingga dijuluki Kiai Marogan gitu. Dan peninggalan beliau yang tercatat sampai hari ini ada surat akta ikrar wakafnya, surat Nazar Munjas lillahi ta'ala nomor 14 itu tahun 1871 beliau mendirikan Masjid Muara Ogan. 10 tahun berikutnya 1881 beliau mendirikan Masjid Lawang Kidul. Nah, 1893 sudah selesai kedua buah masjidnya, itu beliau wakafkan, ya, kepada Raut Penghulu Agama. Tercatat sampai hari ini. Berikut isi-isinya dilengkapi oleh beliau itu ada kandil, stolop, gerobok itu, ya. Itu untuk kepentingan ibadah. Iya, namanya gerobok itu lemari, ya. Stolop mungkin lampu, ya. Iya, itu. Jadi bahasa Palembang yang ini bahasa Kesultanan itu bahasa Jawa, ya. Karena itu Sultanan Islam, Kesultanan Palembang Darussalam itu nyambungnya ke Demak, ya, ke Mataram, ya. Itu. Jadi ada masjid di Muara Ogan itu sama di Lawang. Iya, dan Masjid Lawang Kidul. Lawang Kidul, ya. Di Lawang Kidul ada 2 itu. Iya, terus kemudian beliau meninggal sekitar tahun 1901. Iya. Itu dimakamkannya juga. Iya, di situ di samping Masjid Muara Ogan itu ada makamnya. Nah, sampai sekarang, ya, itu makamnya itu ramai peziarah, ya. Jadi setiap hari kalau di Jawa ini, ya, Wali Songo, ya, makam Wali Songo, ya, orang ramai berziarah. Nah, untuk di Palembang itu makam Kiai Marogan itu yang setiap hari ramai para berziarah. Dan puncaknya bulan Sya'ban kemarin itu sampai 20 bis masuk tuh. Dari Lampung, dari Banten, dari Tangerang, itu ziarah ke makam Kiai Marogan itu. Oke. Ya, sebelum nanti kita tanya apa kira-kira yang menjadi motivasi orang datang ke situ. Iya. Mungkin kita ke Mas Reza Pahlavi terlebih dahulu yang dinanti oleh sebagian orang Iran datang ke sana. Sebagian kecil atau sebagian besar. Oke, ini salah satunya adalah diutus ke Indonesia untuk punya visi untuk pengembangan kawasan wisata religi dan kampung wakaf Kiai Marogan, ya. Dan Mas Reza sebagai pengusaha yang tergabung di HIPMI Syariah gitu. Nah, kalau Mas Reza melihat entah potensi kah dan macam-macamnya di 2
di 2 atau 3 tempat bersejarah dan sekaligus legacy atau warisan penting dari Kiai Marogan ini, bagaimana potensinya itu? Jadi Mas Siva, makasih ya untuk kesempatannya. Kalau kita dari kacamata pengusaha melihat Masjid Kiai Marogan dan kawasan wisata ziarah Marogan ini memang sebenarnya tempat yang selama ini belum dioptimalkan secara ekonomi. Kita melihat tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustadz Yayan, secara organik saja ya, per hari itu bisa 200 sampai 300 peziarah. Kemudian puncaknya pada Rajab dan Sya'ban bisa tadi sampai 20 bus sampai 30 bus ya, artinya bisa sekitar dari 600 sampai 800 peziarah ya dalam bulan itu. Dalam satu hari ya, malah dalam satu hari, satu minggu ya. Jadi memang itu secara organik belum dikelola dengan baik. Makanya kita dari HIMI Syariah dan sebuah lembaga yang diinisiasi oleh Ustadz Yayan, lembaga kenaziran wakaf, namanya Lembaga Nazir Wakaf Kiai Marogan, menginisiasi mencanangkan sebuah kawasan wisata religi dan kampung wakaf Marogan ini, dan ini sudah kami launching di tanggal 13 Maret kemarin ya. 13 Maret 2026 kemarin, pas bulan puasa kita meluncing ini, dan alhamdulillah pemerintah provinsi memberikan tanggapan yang positif, dibuktikan dengan kehadiran dari Bapak Gubernur Herman Deru untuk membuka dan meluncing kawasan wisata religi dan kampung wakaf Marogan ini. Jadi memang sudah kita petakan banyak sebenarnya beberapa potensi yang bisa kita optimalkan di kawasan ini terkait dengan misal pengembangan UMKM ya kan. Selama ini bayangkan saja Mas, satu hari itu bisa 100 sampai 200 peziarah ya, bahkan lebih. Ya, selama ini orang-orang itu berziarah kemudian langsung pulang. Ya kan? Tidak kita persiapkan dengan baik tempat menginapnya, kita tidak persiapkan dengan baik tempat mereka makan. Nah, dan itu selama ini udah lama berjalan ya. Nah, kalau kita petakan potensinya luar biasa. Makanya kami HIMI Syariah dan Lembaga Wakaf Marogan mendorong ini ya, membuka seluas-luasnya kesempatan untuk semua pihak terlibat dalam proyek ini. Jadi kami sudah petakan pertama tadi pengembangan UMKM di sana, ya kan. Yang kedua terkait dengan ketika ada UMKM sudah banyak ya, sudah bergerak, masyarakat sudah berdaya, ya bisa juga kita masuk sertifikasi halal, ya, wisata halal, ya. Artinya ekosistem halalnya dikembangkan di situ. Halal bisa dikembangkan di situ. Kemudian wisata ramah muslimnya bisa kita kembangkan, bukan cuma wisata ziarah saja, tapi di situ karena tadi dijelaskan oleh Ustadz Yayan di pinggiran Sungai Musi ya, bisa kita kembangkan wisata sungai ya kan, yang mengkoneksikan dua masjid yang memang Hulu dan Ilir tadi ya, Muara Ogan dan Lawang Kidul, yang memang yang mewakafkannya itu satu orang ya kan. Dan juga bukan cuma wisata sungai tapi wisata sejarah ya, karena narasi sejarahnya sangat kuat ya. Jadi orang itu datang bukan tanpa alasan ya kan, karena memang Kiai Marogan ini pendakwah ya, sekaligus pengusaha ya kan, sekaligus pelaku wakaf ya, wakif ya. Oke. Dan memang legasinya masih ada dan lestari sampai sekarang ya. Nah, kemudian kami juga memetakan kegiatan di sana terkait dengan grand ekonomi atau dakwah ekoteologi ya. Jadi kita insya Allah ekoteologi ya, kita merancang kawasan yang memang nanti terkoneksi dengan pengelolaan lingkungan yang baik. Ya, selama ini kita tahu sendiri yang namanya masyarakat kawasan bantaran sungai kan gimana ya perilakunya terhadap lingkungan, ya kan.
itu yang pengen dahsyat kami itu. kelola ya. Gitu. Iya dahsyat, karena selama ini kan yang kebayang misalnya kan ada istilah halal tourism. Turisme halal itu kan seringkali yang disorot hanya soal misalnya kalau ke hotel syariah tamunya pakai punya kartu nikah atau enggak Ya, gitu misalnya. kayak gitu. Atau kalau tempat makan dan minumnya ada beralkohol atau tidak kan kelihatannya hanya sisi itunya saja. Iya. Kalau ini tampaknya lebih komprehensif daripada sekedar itu ya. Iya. Kami pengen ketika proyek kawasan wisata religi dan kampung wakaf Marugan ini kita launching, itu semuanya kita pikirkan ya. Dari hal tadi pengembangan ekonomi masyarakat sampai dampak lingkungannya harus kita pikirkan. Ekonominya, sejarahnya, lingkungannya dan macam-macamnya. Tapi kalau sedikit refleksi lagi tadi soal Kiai Marogan, ini kan mereka berkunjung ke situ itu bukan hanya 1-2 tahun terakhir ini. Udah lama. Itu kan ya sejak beliau meninggal, sejak ada masjid itu kan orang sudah mulai berziarah ke situ. Iya, yang menjadi daya tarik sebelum pengembangan lebih lanjut, ini masih organik saja kan. Itu apa sebenarnya daya tarik dari Masjid Kiai Marogan, makam Kiai Marogan atau figur Kiai Marogan itu sendiri? Iya, jadi memang kami sempat ini juga penasaran ya, apa yang membuat Kiai ini punya karomahnya yang luar biasa gitu kan. Karena di Palembang nggak seperti di Pulau Jawa yang banyak tempat pemakaman makam-makam wali ya. Nah di Palembang itu ada makam-makam habaib, ada makam sultan ya. Nah tapi khusus yang Kiai Marogan ini itu setiap hari orang datang berziarah dan ada zuriatnya ya, termasuk orang tua saya, terus paman-paman saya, bibi-bibi saya itu juru kunci. Oh juru kunci. Iya, jadi ada setiap hari itu keluarga kami itu 20 orang itu 2 hari sekali, jadi 40 hari sekali putarannya jaga di makam itu. Nah abah saya itu almarhum tahun 2012 meninggal terakhir pun beliau di makam itulah ya, setelah pas beduk maghrib buka puasa beliau meninggal karena barangkali masuk angin kecapean. Nah jadi saya lihat Masya Allah ya, itu zuriatnya dari jaga makam itu pun itu setiap bulan itu tercukupi gitu kan. Karena ya saya saksinya ya kan, itu kotak amal kalau dibuka kalau sore hari itu kurang lebih 5 juta itu. Jadi itulah kadang ada orang yang bilang Kiai Marogan itu orang mati bisa menghidupi orang hidup gitu kan. Nah, jadi orang mati bisa menghidupi orang hidup. Orang mati bisa menghidupi orang hidup. Nah, tapi memang dari para peziarah yang iya, karena orang datang berziarah ada juru kuncinya yang jaga situ dan juga ada orang jualan-jualan. Memang yang pedagang-pedagang itu organik juga belum dikelola gitu kan. Jadi iya. Nah, iya karena kunjungan yang semakin hari semakin meningkat gitu. Nah jadi saya lihat beliau kenapa ya itu bisa terjadi ya, dan itu kalau menurut dari penuturan paman-paman tetua-tetua tuh itu dari zaman beliau meninggal tuh sudah langsung ramai peziarah itu. Dan namanya tradisi menjaga tadi juru kunci itu sudah dari anaknya itu dan itu dibagi itu. Beliau itu artinya sebelum meninggal waktu masih dalam masa khidmahnya untuk dakwah itu punya semacam entah madrasah, tarekat atau apa yang sehingga orang-orang ini tadi kan mengenalnya dari mana ya? Orang-orang datang ini mesti ada hubungan lah paling tidak gitu yang membuat mereka kesini. Iya betul Mas Pak. Jadi hubungan tuh seorang guru dengan murid ya. Jadi yang berziarah pertama di awal-awal itu pasti murid-muridnya karena beliau itu penganut tarekat ya. Dan abahnya yang Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani tadi itu seorang mursyid tarekoh Qadiriyah. Qadiriyah. Ya.
ya. Dan beliau murid langsung dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Oh, yang Kiai Mahmud tadi itu. Iya, Syekh Mahmud itu muridnya dari Syekh Abdul Somad Al-Falimbani yang punya karya kitab banyak, ada Sayyidus Salikin, Hidayatus Salikin ya kan. Dan seorang sufi besar di Palembang. Tapi makam beliau ada di Thailand ya. Nah, beliau murid dari Syekh Abdul Karim As-Sammani, seorang pendiri tarekat dari Sammania itu. Tapi yang Syekh Mahmud Kanang Al-Falimbani tadi, karena di belakangnya ada nama Al-Qadiri. Nah, itu menisbatkan beliau itu seorang guru tarekat Qadiriyah itu. Nah, meskipun sampai saat ini itu pengamal-pengamal tarekat, termasuk tarekat Sammania, tarekat Naqsabandiyah, ya, tarekat Khalwatiyah yang di Palembang itu tarekat Qadiriyah itu tawasulnya ke Kiai Marogan itu. Karena mereka melihat ya ajaran-ajaran dari Kiai Marogan itu ya, zikirnya yang terkenal itu ketika beliau berdakwah menyusuri sungai itu kan la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Nah, al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Nah, itu setelah saya cek ke ada seorang Syekh Ammar Al-Jailani, cucunya Syekh Abdul Qadir Jailani, itu amalan dari tarekat Qadiriyah itu. Nah, itu diamalkan oleh masyarakat di Palembang. Bahkan kalau ada ibu-ibu itu nimang-nimang bayi, baik anggota tarekat ataupun bukan, iya, atau itu Qadiriyah maupun betul. bukan. Nah, ada tradisi namanya nenggung, ya, itu menidurkan bayi sambil melafazkan zikir Kiai Marogan tadi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadun Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Nah, itu sampai sekarang masih tradisi nenggung itu dilakukan oleh orang Palembang. Terus juga ajaran Kiai Marogan itu ajaran ya ulama-ulama Nusantara kita yang rahmatan lil alamin ya, yang mengajarkan tasawuf, mengajarkan kebersihan hati itu. Sehingga di Palembang tuh sampai sekarang alhamdulillah zero konflik ya kan. Jadi antar agama itu hampir jarang kita pernah dengar ada konflik antar etnis atau antar agama gitu. Apalagi kan kalau dibaca runutan secara intelektualnya ya, pemikiran ketika ada konflik antara Hamzah Fansuri dan Arodin Nari di Aceh itu, salah satu yang mensintesis itu kan Abdul Somad Al-Falimbani. Betul. Kemudian kalau Kiai Mahmud tadi itu adalah muridnya, artinya sudah selesai itu. Betul. Hubungan ketegangan antara syariah dan tasawuf betul. Betul. Iya, betul. Memang di Palembang antara syariat dengan tarekat tuh alhamdulillah bisa beriringan, bisa harmoni. Nah, dengan kekayaan itu tadi Mas Reza ya. Ya selama perjalanan ini ke Bandung kemarin, ke Jogokarian, ke Jogja gitu, entah nggak tahu inspirasi apa atau inspirasi pelajaran apa yang meskipun belum diobrolkan dan didiskusikan ya, paling tidak apa yang didapat oleh Mas Reza dalam konteks pengembangan kawasan wisata syariah itu, wisata religi itu. Jadi memang kita menentukan titik destinasi studi tiru ini berdasarkan banyak pertimbangan ya. Terkait misal dengan Sinergi Foundation itu kita selain riset ya, ada juga rekomendasi dari pimpinan BWI Pusat, Kiai Agus. Beliau merekomendasikan kalau mau belajar untuk pengelolaan wakaf yang profesional itu salah satunya di Sinergi Foundation. Itu pertama. Yang kedua, Jogokarian, ya kita tahu sendiri yang namanya Masjid Jogokarian kan udah viral di mana-mana terkait dengan pengelolaan manajemen masjidnya, dan itu memang yang akan kita bawa ya, perbaikan manajemen masjid Kiai Marogan itu kita perbaiki, kemudian tadi bisa jadi masjid yang
melayani masyarakat sekitar seperti Masjid Jogokarian. Jadi dalam perjalanan beberapa hari ini kami banyak mendapatkan insight yang baru ya. Seperti Sinergi Foundation itu ya, pengelolaan wakafnya sudah luar biasa ya. Dan memang matching dengan proyek yang akan kita kerjakan ini, karena memang basisnya wakaf ya. Tanahnya tanah wakaf ya, areanya area wakaf, masjidnya wakaf ya kan. Kemudian bukan hanya masjid, tapi di beberapa titik di sekitar area Masjid Kiai Marogan itu memang peruntukannya memang peruntukan wakaf. Ada lembaga pendidikan, kemudian pembebasan itu memang wakaf gitu. Jadi memang kami mengembangkan ini memang modelnya memang pengembangan wakaf. Jadi kami rasa tepat ketika memang belajar di tempat ya teman-teman yang memang sudah expert ya tentang pengelolaan wakaf. Memang tidak cukup 1 hari belajarnya, tapi lumayan membuka cakrawala pikir kita lah ya. Ya mestinya bisa terus ke ini kan, yang ke wakafnya sudah, ke sinergi, ke masjidnya sudah. Tempat ziarahnya ada juga nggak? Ziarahnya kita Sunan Kalijaga rencananya pengen rencananya ziarah ke Sunan Kalijaga. Tapi kita lihat kondisi lah ya. Kayaknya memang butuh studi tiru berikutnya Lanjutan. kita jadwalkan. Kita menamakan ini studi tiru, Mas, bukan studi banding. Karena kata Farel Prayoga itu tidak boleh jadi banding-banding ya. Nah, jadi harus studi tiru ya. Studi tiru, ya. Gitu. Jadi insya Allah akan ada agenda-agenda selanjutnya untuk studi tiru. Tapi kan gini juga Mas, wakaf itu kan orientasinya memang untuk maslahah umum ya, publik. Artinya ketika sudah diwakafkan, dikelola nazir itu tidak untuk kepentingan komersil gitu ya. Sementara di sisi yang lain, kawasan wisata religi tadi juga mau nggak mau mesti ada sisi komersialisasi yang tadi itu UMKM dan segala macamnya gitu ya, pengembangan UMKM, terus kemudian memperdayakan masyarakat sekitar, lingkungan dan macam-macamnya tadi itu. Nah, gimana itu juga mengharmonikan antara satu sisi wakaf itu orientasinya non-profit, sementara untuk pengembangan kawasan wisata religi dan segala macam itu mau nggak mau juga mesti ada sisi profitnya. Sebagai aktivis atau HIPMI syariah, gimana itu? Jadi memang di sebagian masyarakat dan bahkan sebagian besar ya terkait dengan pemahaman tentang wakaf itu memang masih berkutat pada 3M ya. Yang namanya wakaf itu wakaf sosial, peruntukannya untuk masjid. Wakaf sosial itu untuk masjid, makam, madrasah. Ternyata ketika kita pelajari ya kan, dan alhamdulillah Ustadz Yayan ini kan lagi getol nih terkait dengan wakaf. Di bulan Desember kemarin beliau mendirikan lembaga kenaziran wakaf Marogan, sekaligus membuka dan melaksanakan pelatihan sertifikasi nazir. Alhamdulillah kami sudah melatih 50 nazir wakaf di Palembang. Nah, dari situlah pikiran kita terbuka bahwa yang namanya wakaf itu bukan cuma wakaf sosial, tapi ada wakaf produktif. Ya kan? Seperti hanya Kiai Marogan yang punya ya, jadi Mas Pak, Kiai Marogan itu di Palembang dia wakafnya rumah ibadah, masjid ya, dan makam. Itu sejak zaman Kiai Marogan. Iya, masjid dan makam ya. Nah, tapi yang di Mekah itu dia ada wakaf produktif, wakaf komersial, bisnis itu. Namanya apartemen haji tadi. Nah, itu sampai sekarang ya, itu mengalirkan manfaat ya, itu dibagikan untuk anak cucunya itu. Nah, jadi memang wakaf sekarang ini sudah diatur dalam Undang-Undang Wakaf tahun nomor 41 tahun 2004 ya. Itu ada wakaf produktif ya. Jadi istilahnya itu pemerintah mendorong
yang lahan-lahan wakaf yang strategis ya, yang bisa mengalirkan manfaatnya itu bukan hanya untuk ibadah mahdo ya, tapi juga untuk kesejahteraan umum ya, karena kan definisi wakaf itu di Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 itu definisinya perbuatan hukum wakif ya, memisahkan atau menyerahkan ya seluruhnya atau sebagian hartanya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Ada klausul ya menurut syariat. Nah, jadi memang sekarang kan sudah ada namanya wakaf investasi, wakaf saham, wakaf tunai ya, wakaf produktif ya. Dan itu sebenarnya sudah dicontohkan zaman Nabi juga. Namanya wakaf itu misalnya sahabat Umar bin Khattab ya kan. Beliau mewakafkan tanahnya di Khaybar itu jadi kebun ya, jadi perkebunan, dan tanahnya wakaf tapi hasilnya jadi buahnya itu bisa dibagi-bagikan. Atau misalnya Utsman bin Affan, dia ke wakafnya sumur ya kan. Nah, yang sempat viral itu rekening atas nama Utsman bin Affan itu karena beliau mewakafkan sumur di Madinah yang tadinya kaum muslimin kalau mau ngambil air itu harus bayar ya, beli milik orang Yahudi. Kemudian sama Nabi, siapa yang bisa membebaskan sumur ini maka baginya surga. Kemudian sahabat berlomba-lomba, termasuk di situ Utsman bin Affan. Nah, setelah jadi sumur itu jadi perairan ya, sawah dan kebun. Habis itu sekarang jadi tower ya. Nah, atas nama sahabat Utsman bin Affan. Nah, itu Kiai Marogan mencontohkan itu juga. Itu saya pernah berfoto di depan towernya, hotelnya itu alhamdulillah tahun 2016 oleh nazirnya. Jadi kalau wakaf itu harta wakaf pengelolanya namanya nazir ya, dan itu nazirnya anak cucunya Kiai Marogan yang ada di Mekah ya. Karena dari yang saya bilang tadi zuriatnya Abu Mansur itu ada 16, yang 4 pulang ke Palembang, yang 12-nya jadi nyangkut di Mekah semua, jadi warga negara Saudi Arabia. Nah, mereka itu macam-macam profesinya. Ada yang pengusaha, ada yang dekan di King Abdul Aziz University. Pernah saya jumpa itu dengan zuriatnya di sana. Nah, itu yang menyatukan antara zuriat yang di Mekah dengan yang di Palembang itu yaitu harta wakafnya tadi. Itu karena wakaf itu ada wasiat dari Kiai Marogan itu untuk anak cucunya yang laki-laki ya. Sedangkan anak cucunya bukan hanya di Mekah tapi juga ada di Palembang. Nah, makanya kemudian itu dibagikan juga manfaatnya kepada yang ada di Palembang itu. Nah, itu apartemen haji saya pernah berfoto itu, hotelnya ada di daerah Syisah Aziziyah. Jadi dekat orang wukuf di Padang Arafah itu. Itu. Kalau apa itu namanya? Tadi ya dalam konteks wakaf, nanti kembali ke Ustadz Yayan, ke Ustadz Reza terlebih dahulu. Ini deh yang saya tanyakan tadi adalah nazir itu kan pengelola wakaf ya, yang diamanai pengelola wakaf. Dalam konteks Kiai Marogan ini nazirnya itu diatasnamakan per individunya atau lembaganya, lembaga nazir tadi itu, baik yang di Arab Saudi maupun di. Iya, jadi kalau diatur dalam undang-undang wakaf itu nazir itu bisa perseorangan, bisa badan hukum ya, badan hukum yayasan atau organisasi itu. Nah, yang di Mekah sana itu nazirnya perseorangan ya, tapi ditetapkan oleh Mahkamah Syariah yang ada di sana di Saudi. Dan itu semua warga negara Saudi. Kita yang di Palembang hanya mauquf alaih, penerima manfaat wakafnya saja gitu. Nah, untuk yang di Palembang itu sudah berbentuk badan hukum, yayasan gitu. Jadi nah, tapi dari Badan Wakaf Indonesia Pusat itu sudah ada BNSP ya,
Badan Nasional Standar Sertifikasi Profesi itu mendorong supaya nazir-nazir itu mengikuti sertifikasi nazir wakaf profesional dan mendapat gelar CWC kan, Certified Wakaf Competence itu. Certified Wakaf Kompeten. Wakaf kompeten. Nah itu supaya mereka ketika melihat harta benda wakaf itu kan, semangat wakaf itu sebetulnya menurut ulama itu wakaf itu wa kadzalika as-shadaqatu al-jariyatu wa hiya al-waqfu. Nah, yang dimaksud dengan sedekah jariyah itulah wakaf. Jadi sedekah yang mengalir terus manfaatnya. Jadi kalau bisa harta wakaf itu tanah TBG ya, tanah bangunan gedung itu juga dikelola secara produktif supaya jangan sampai nganggur gitu kan. Jadi misalnya ada tanah kosong ya kan, itu bisa dikelola, disewakan atau dimanfaatkan untuk apa sehingga menghasilkan manfaat gitu. Enggak jadi tanah mati. Gitu betul. Ini Mas Reza, penyakit umum di yayasan manapun. Yayasan itu adalah biasanya konflik internal. Saya nggak tahu. Sepengetahuan, sestudi yang sudah ditiru yang sudah dilakukan, agar potensi konflik nazir lah ya, entah biasanya kan kalau di Jawa ini konteksnya, oke sudah ditunjuk nazir tapi kadang zuriyahnya itu masih ada yang nggak rela gitu memperkarakan dan segala macam. Gimana agar konflik-konflik dalam konteks pengelolaan yayasan atau pengelolaan wakaf itu bisa diminimalkan lah gitu? Sebenarnya pemerintah udah punya instrumen terkait dengan wakaf ini, makanya pemerintah kan melalui BWI itu mendorong harta-harta benda wakaf itu diurus secara baik ya, sesuai dengan peraturan yang ada. Kemungkinan memang hal-hal yang sering terjadi belakangan ini terkait dengan sengketa di tanah wakaf itu memang secara prosedural belum clear gitu. Jadi memang kita sendiri sebagai lembaga kenaziran ya berupaya mempelajari ini dan memitigasi secara di awal gitu seperti apa masalah-masalahnya, dan memang ya kebanyakan yang jadi sumber konflik itu terkait dengan legalitas ternyata ya kan. Dimana yang namanya harta benda wakaf itu ya belum legal dibuat sertifikat wakafnya ya kan, belum secara prosedural dibuat akta ikrar wakafnya. Kalau itu dari awal diselesaikan ya kan, insya Allah potensi-potensi konflik itu bisa kita minimalisir gitu. Nah, yang terjadi memang ya masyarakat belum teredukasi dengan baik terkait dengan wakaf ini. Malah memang wakaf-wakaf yang ada di masyarakat itu terjadi di bawah tangan ya. Betul. Iya. Lisan saja. Betul, nggak ada ikrar wakaf, nggak ada sertifikat wakaf itu. Jadi memang ya itu harus kita pelajari. Makanya tugas berat sih ya dari kita. Kalau tempat-tempat lain, beberapa tempat memang mungkin iklim pengembangan wakafnya sudah baik ya. Yang kita datang kayak Jawa Barat, mungkin Jogja sudah lumayan baik ya. Nah, Sumatera Selatan termasuk tempat yang cukup berat lah PR kita untuk mengedukasi masyarakat terkait dengan wakaf. Bahan dakwah literasi wakafnya masih luas. Besar, masih luas ya. Ya kayak kata Mas Siva tadi ya kan, mindset orang terkait wakaf ya tadi. Kalau wakaf itu ya pokoknya untuk masjid, untuk makam, untuk sekolah ya kan. Nah, habis itu ya nggak ada bisnis di dalamnya gitu kan. Nah, masyarakat belum sampai pemahamannya kepada yang namanya wakaf produktif. Padahal di dalam wakaf itu ya bisa kita kalau dikelola secara profesional bisa menghidupi lembaga pendidikan yang kita kelola malahan gitu kan. Tuh. Kemudian ya
mauquf alaihnya bisa banyak gitu. Penerima wakafnya bisa. Iya, penerima manfaatnya bisa banyak itu. Ngomong-ngomong ini Ustaz Yayan dengan tadi itu ngomongin ya asumsi atau pikiran umum masyarakat namanya wakaf ya 3M tadi itu masjid, makam, madrasah. Kebanyakan entah kiai ulama yang tidak tersentuh dengan dengan perkembangan dan diskusi kewakafan hari ini gitu, ya sudah di situ saja gitu. Kalau nggak diarahkan ke situ, ya sudah dibiarkan saja tanah itu jadi tanah yang mati tadi itu. Nah, Ustadz Yayan sebagai orang yang dididik secara keagamaan dari kecil sampai perguruan tinggi, yang membuat Ustadz Yayan beda kecenderungannya dengan ulama-ulama yang tidak tersentuh dengan diskusi hari ini itu apa? Maksud saya, bagaimana Ustadz Yayan terekspos atau berkenalan dengan ini tadi, bahwa ada loh ini model-model wakaf produktif yang tadi contoh Utsman bin Affan dan segala macamnya tadi, itu gimana ceritanya? Iya, jadi Mas Syifa, sebetulnya saya backgroundnya pesantren, perpaduan antara modern dan tradisional ya. Waktu SMP pesantren di Raudatul Ulum Sakatiga Palembang itu alumni Gontor ya, modern, dan kemudian ke aliyahnya SMA-nya ke pesantren Darul Rahman Jakarta ke Syukron Ma'mun. Itu tradisional NU ya. Nah, kuliah saya di PT IKI Jakarta. Tapi habis itu saya ngabdi ke pesantren Darul Quran Ustaz Yusuf Mansur. Nah, saya memang sedikit banyak berkenalan dengan lembaga filantropi itu di pesantren Darul Quran Ustaz Yusuf Mansur. Beliau kan mengembangkan PPPA. Nah, tapi saya mulai concern dengan wakaf itu setelah saya pulang ke Palembang ya tahun 2010. Saya mengembangkan rumah tahfiz di Masjid Kiai Marogan itu. Nah, itu kita mengkaji ya, kita pas mau menulis manakib Kiai Marogan gitu ya, apa sih ininya kelebihan dari kiai ini ya kan, apa saja legasi beliau, peninggalannya. Nah, ternyata itu ada dokumen-dokumen wakaf itu, ya sampai istilahnya itu ada dokumen wakafnya dari zaman beliau itu, itu prasasti masjid beliau itu ya ditempelkan surat nazar munjas atau surat akta ikrar wakafnya di tahun 1893 gitu. Nah, dan juga setelah ada dosen dari UIN Raden Fatah itu namanya Dr. Ulia Kencana, beliau disertasinya tentang wakaf ya, dan beliau mau meneliti tentang Kiai Marogan. Nah, nggak tahu saya dari mana, kata beliau itu, Ustaz, saya mau meneliti tentang Kiai Marogan dari sisi wakafnya yang ada di Mekah katanya. Kata saya, yang di Mekah itu saya belum paham juga apakah itu statusnya wakaf atau waris, karena dari kecil kami itu sudah setiap tahun musim haji selesai biasanya kumpul ya, orang tua kami itu di satu rumah yang masih ada kebetulan masih nyambung ke saudara yang ada di Mekah. Beliau menikah dengan saudara sendiri yang ada di Mekah, dan itu setiap tahun di rumah itu dikumpulkan keluarga itu, dikirimkan uang namanya duit Mekah. Nah, kami setiap tahun dapat duit Mekah. Kata saya, memang dapat setiap tahun duit Mekah, tapi nggak tahu duit itu duit apa, kata saya kan, ya kan? Dari Kiai Marogan. Tapi kalau warisan, ya memang nggak mungkin. Kiai Marogan sudah meninggalnya sudah seabad lebih kan. Tahun 2025 kemarin diperingati haulnya itu yang ke 124 tahun gitu kan. Nah, kalau kata saya warisan mana ada sampai selama itu gitu kan, dan itu setiap tahun dapat. Ya. Nah, itulah kata peneliti dosen itu namanya wakaf produktif gitu kan. Apartemen itu haji. Nah, alhamdulillah 2012 saya berkesempatan umroh pertama ya bersama bapak saya. Nah, pas sudah sampai sana di Mekah,
beliau kasih nomor HP ke saya tuh. Yan, coba hubungin ini dulur kita ini saudara Misan Abah, kata Abah saya kan. Saya hubungi orang Arab itu, ya kan. Iyalah, alumni Darul Rahman mesti bisa bahasa Arab. Alhamdulillah itu saya backgroundnya pesantren itu yang buat sayanya masih bisa lah ngomong pakai bahasa Arab, ya kan. Terus saya bilang ini ada bapak saya lagi ini. Oh, di mana katanya? Kirim ininya, nama hotelnya. Datang beliau kan, orang Arab, ya kan. Nah, dia bilang iya kita ini dekat sepupu kan. Akhirnya pas sebelum pulang kembali ke Indonesia itu dikasih cek sama beliau itu, ini jatah abah kamu, kata itu kan saudara itu kan. Nah setelah itu kata saya tanya-tanya ya kan, karena beliau wakil nazir itu namanya Ami Mamduh Zaini Abdul Majid namanya itu, dari zuriat Kiai Marogan juga yang ada di sana gitu. Nah itu jadi setelah itu akhirnya beliau juga butuh sama saya itu untuk setiap tahun itu beliau akan ngirim dana, itu nanya ini siapa saja, ini kan misalnya masih hidup atau sudah meninggal gitu kan. Kalau yang sudah meninggal yang anak perempuan putus. Nah tapi kalau yang anak laki-laki terus, karena wasiat dari Kiai Marogan tuh manfaat wakaf itu untuk anak cucunya yang laki-laki gitu. Setelah itu nanti habis anak cucunya yang laki-laki untuk fakir miskin yang ada di Masjidil Haram, untuk penuntut ilmu mazhab Syafi'i, untuk pengamal tarekat Qadiriyah, itu disebutkan itu. Disebutkan ya? Iya, sama Kiai Marogan itu. Itu sangat mungkin terlalu modern untuk zaman itu sudah sangat betul. modern, visioner, Iya, betul. sangat visioner. Iya. Kayak kalau tadi kan Mas Reza mengemukakan biasanya karena tanpa ada ikrar wakaf itu jadi problematik ke sana-sananya. Betul. Itu sudah diantisipasi sejak tahun 1800-an gitu Iya, Kiai Marogan ya. Luar biasa. Iya. Iya. Nah, kalau dari ini ya, ini mungkin bagian yang akhir. Mungkin Mas Reza sebagai yang sudah terbiasa dengan dunia usaha, dengan dunia entrepreneurship gitu. Dalam konteks pengembangan kawasan wisata religi dan kampung wakaf Kiai Marogan tadi itu, tantangan apa yang terbayang lah, yang diantisipasi dalam konteks pengembangan itu yang kelihatan gitu, dan bagaimana kira-kira strategi untuk mengatasi tantangan kayak gitu dalam konteks pengembangan kawasan wisata itu. Jadi ketika kita meluncing program kawasan wisata religi dan kampung wakaf Kiai Marogan, memang udah terbayang seperti apa tantangannya. Ya memang banyak PR ya terkait dengan tata ruang ya kan. Nanti bisa kita kasih gambaran seperti apa kawasan yang akan kita tata ya. Mungkin nanti ditampilkan secara visual. Siap. Karena memang kawasan ini berada di kawasan yang padat penduduk ya kan. Ya, relatif memang penduduknya itu ekonominya menengah ke bawah secara ekonomi dan secara pendidikan, dan memang butuh banyak pihak yang terlibat dalam proyek kebaikan ini. Jadi memang walaupun tantangannya begitu besar, tapi memang kami melihat, kalau kacamata pengusaha itu kan melihat segala sesuatu itu kacamata optimis dan peluang ya. Ada peluang, ada banyak peluang di sana ya, terkait tadi di awal kami katakan pengembangannya itu. Makanya kami selain tadi studi tiru ini keliling ya kan, mencari ilmu, mencari insight baru. Mana tahu juga ketemu calon-calon investor gitu kan, terkait dengan pengembangan wilayah itu. Jadi luar biasa Mas. Jadi bisa kita kembangkan dalam banyak aspek ya, terkait dengan wisata, kemudian pengembangan UMKM-nya, kemudian terkait dengan pemberdayaan masyarakatnya ya seperti itu. Jadi luar biasa memang peluang yang ada. Tinggal kita manfaatkan, dan kami sudah membuat tahapan-tahapannya ya. Setelah pulang dari studi tiru ini, kami akan membuat desain planner pengembangan kawasan itu seperti apa, dan kami akan mengundang stakeholder yang memang terkait dengan pengembangan itu dalam
1 pekan 2 pekan ke depan kami akan mengadakan FGD, mengundang pelaku-pelaku wisata di Kota Palembang. Kita urun rembuk gimana sih konsep yang baik terkait dengan pengembangan wisata ramah muslim di kawasan wisata religi Marogan ini. Oke, kan ada teori atau apa itu, misalnya konsep pentahelix misalnya. Di situ melibatkan masyarakatnya, pengusahanya, kalangan akademiknya, pemerintahnya, gitu, kalangan usahanya, kalangan medianya juga termasuk di dalamnya. Mesti bahu membahu dalam dalam pengembangan ini tadi. Betul. Karena memang banyak PR, jadi harus banyak pihak yang terlibat. Kampus akan kami libatkan ya terkait dengan kajian-kajian, kemudian pengerahan teman-teman mahasiswa untuk volunteer di kawasan itu bisa jadi bahan kampus untuk penelitian ya terkait dengan akademik. Saling mutual itu, saling menguntungkan, saling mengisi gitu. Karena orang kampus juga perlu semacam laboratorium lapangan, anak-anak juga punya exposure dan pengalaman langsung dengan dunia nyata gitu. Memang dari kampus juga sudah ada dari Universitas Muhammadiyah Palembang wakil rektornya langsung itu, Ibu Prof Sri Rahayu. Beliau berapa kali ya sudah kunjungan ke sana. Kemudian beliau ngajak lagi kampus-kampus yang lain ke MDP ya untuk pengabdian mungkin ada itu ya di dosen-dosen itu kan pengabdian. Dan juga sudah ini sebetulnya dari Bank Indonesia juga kami sudah berapa kali diajak kumpul terkait dengan program yang khas tadi, kuliner halal, aman dan sehat itu. Kuliner yang halal, aman, dan sehat. Iya, itu kan nanti ujungnya ada sertifikasi halal gitu kan. Nah, itu dibina oleh Bank Indonesia itu. Oke, ini terakhir yang saya kenal Ustadz Yayan secara pribadi kan orangnya itu sangat inovatif ya. Iya. Itu the power of kepepet maksudnya. Inovatif, mendobrak kebekuan gitu. Keren ya orangnya. Orang nggak kepikiran dia nyelonong aja dulu. Biasa gitu. Iya. Tapi memang ada itu dari guru saya, katanya berbuatlah sebelum orang lain memikirkan. Orang lain belum mikir aja udah jalan ini, kalah beberapa langkah jadinya kan. Nah, katakan gini ya, dalam impian, keinginan atau harapan yang paling, kalau istilah saya paling liar, yang paling tinggi dalam konteks pengembangan warisan-warisan Kiai Marogan tadi itu, sebenarnya punya aspirasi, punya keinginan, harapan seperti apa sih Ustadz Yayan? Iya, jadi kami itu kan fokusnya sekarang ini pengembangan wakaf produktif ya. Jadi berbasis dari legasi dari Kiai Marogan ya. Dan itu dimulai dari Kampung Wakaf Marogan. Nanti setelah yang ada di Kertapati, kita juga akan buka di beberapa tempat lagi, berapa titik. Nah, Kertapati itu yang Ulu. Iya, yang di seberang Ulu ya. Nanti yang kan pesantrennya yang di seberang Ilir ada pesantren di Talang Betutu, pesantren Kiai Marogan, lahannya juga ada lahan wakafnya 2 hektar di situ. Itu dan itu dalam kota Palembang. Dan juga sebetulnya di Palembang itu banyak sekali wakaf-wakaf strategis yang ada di tengah-tengah kota gitu kan. Misalnya Masjid Agung, ada lagi pesantren Amalul Khoir dan lain sebagainya, pesantren, masjid itu. Nah, kedepannya nanti akan ditingkatkan lagi kota wakaf itu. Kota wakaf karena sebetulnya Palembang itu secara tradisi ya, orang asli Palembang dia berpikir untuk berwakaf. Kalau mereka punya harta ya, itu akan berwakaf sekian persen. Misalnya ada laku jual rumah, jual tanah, biasanya berwakaf. Tapi wakafnya tadi masih yang wakaf konsumtif tadi, ibaratnya 3M, maka masjid, madrasah. Nah, ini tinggal kita geser sedikit ke produktif. Jadi kan kalau masjid kan sekarang di kota Palembang itu sudah 1.000 lebih. Iya, jadi ibaratnya kadang masjid jaraknya udah deket-deket itu. Sedangkan untuk
kita ingin menjembatani antara kesalehan individual dengan sosial dengan ekonominya itu, ya kan. Kalau bisa berjamaah di masjid juga berjamaah di ekonomi. Jadi misalnya di sekitar area tanah wakaf tadi ya ada produktif, ekonomi bangkit gitu. Jadi sehingga masyarakat yang ada di sekitar masjid itu mereka berdaya juga gitu. Jadi dengan mereka secara zohirnya mereka kenyang gitu kan, insya Allah ya pikirannya tenang, hatinya senang gitu kan, dan pasti bisa kita ajak mereka ibadahnya khusyuk gitu kan, bisa sholat ya. Nah tapi kalau sekarang ini ya dengan kita lihat yang terjadi di lapangan itu, masjid juga ya jamaahnya segitu-gitu juga gitu kan, dikit karena mereka harus mencari nafkah. Yang mereka itu istilahnya itu dari pagi kadang sampai ke malam, sehingga kadang untuk masuk ke masjidnya juga sudah kurang lah gitu. Tenaganya sudah banyak terpakai untuk aktivitas yang lain. Luar biasa. Jadi bukan hanya kampung wakaf ya visinya, kota wakaf. Kota wakaf ya. Nanti lanjut jadi provinsi wakaf. Jadi memang di BWI pusat itu ada terminologi kota wakaf. Oke. Dan beberapa tempat memang sudah ditetapkan sebagai kota wakaf. Mana itu yang kalau sekarang, Mas? Ada di Dumai ya. Dumai. Riau. Nah, sebenarnya Palembang ini seperti kata Ustaz yang tadi, peluangnya sangat besar untuk ditetapkan sebagai kota wakaf. Jadi kami memulainya dari entitas terkecil kampung, dengan harapan kami ini akan menyebar dan menjadi membuat ekosistem dan iklim perwakafan di Palembang ini berkembang dengan baik dan bisa kita tingkatkan tadi menjadi kota wakaf. Orang-orang sukses Palembang harus mendukung ini. Siapa? Tantowi Yahya, Helmi Yahya, insyaallah. Anwar Fuadi masih ada. Masih ada. Mention semua. Mention semua orang Palembang itu. Iya betul. Wong gitu itu. Betul, dan orang Palembang banyak di sukses Jakarta ini itu, dan masih ada posisi-posisi strategis ya kan. Itu, dan semangatnya kampung wakaf atau kota wakaf itu kan kampung tolong menolong sebetulnya, tolong menolong. Jadi ibaratnya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin ya kan. Nah kita tadi Nazir tadi hanya menyeberangkan saja, menjembatani ya. Polisi dari pagar alam itu kan juga banyak banget. Iya betul. Oke gitu. Makasih banyak. Makasih banyak Mas. Sudah hadir di sini, sudah Alhamdulillah. Dan banyak sekali insight, wawasan dan ini yang kita dapatkan ya tentang bagaimana pentingnya wakaf bukan hanya dipahami secara tradisional tadi itu hanya 3M, masjid, makam dan madrasah, tapi juga bisa wakaf produktif. Salah satunya adalah model percontohannya, mudah-mudahan berhasil dengan baik nanti jadi percontohan di kampung wakaf Kiai Marogan ini. Amin. Dan insya Allah mudah-mudahan ini lancar, sukses, sehingga bisa menjadi percontohan yang lain-lain juga. Dan memberi manfaat sebanyak-banyaknya, bukan hanya untuk masyarakat Palembang tapi juga seluas-luasnya se-Indonesia. Amin. Gitu Ustaz Yayan. Ya alhamdulillah, makasih banyak Mas Syifa. Ya owner of library ini jadi corong ini untuk menyebarkan ke seluruh seantero Nusantara mancanegara. Dan khusus orang Palembang yang dimention tadi. Wong kayu Palembang. Wong kayu Palembang gitu. Baik, insyaallah nanti ketemu lagi. Banyak hal yang bisa kita obrolkan sebenarnya. Belum reuni dengan tentang masa lalu, kenangan. Tapi ya sekali lagi selamat jalan kembali ke perjalanan ke Palembang, mudah-mudahan semuanya lancar. Dan salam buat teman-teman dan keluarga di Palembang insyaallah. Sama-sama. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita ketemu di obrolan berikutnya di Wonder Home Library. Untuk kali ini kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.